Habisin! Episode yang cukup bikin menghela nafas ya setelah nonton. Jadi menjadi pengawal yang cukup baik juga sebelum debutnya Gabu Master Mode minggu depan. Ada dua video penting yang udah Ana bahas sebelum bahas episode ini guys. Pertama video soal bocornya beberapa highlight cerita Gabu sampai episode 41 nanti. Ini boleh ditonton atau tidak ya, karena isinya itu spoiler. Dan juga yang baru kemarin banget dibahas itu soal form baru dari Kamen Rider Fram dari poster terbarunya. Nah yang ini wajib nonton. Oke, sudah siap buat bahasannya? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 35. Episode ini bisa dibilang kebagi dua ya highlightnya. Ada Ritsu, temannya Sachika yang minta tolong ke Happy Pare dengan cerita yang lebih fun dan juga santai. Dan highlight kedua itu tentunya ada di Rango Stomach. Nah pengennya untuk bahas-bahas di video ini Ana nggak bahas soal si Ritsu sama sekali. Jadi di bahas-bahas ini kita full fokus bahas soal Rango yang lebih intens ceritanya dan tentu ada di jalan cerita utama. Soalnya setelah nonton soal si Ritsu ini ya agak bisa dikesampingkan lah. Tapi kalau ada poin pentingnya tetap Ana bahas ya. Jika ada yang kelupaan juga silahkan ditambahkan. Vibes-nya juga sangat kontras sama cerita Rango di episode ini. Jadi kira-kira ya begitu guys ya. Ana ngomong dulu nih biar enak. Jadi yuk langsung aja kita mulai ya. Di awal episode sudah diperlihatkan dengan Soma yang mulai nyetok bisa dibilang stok Gochizo-nya untuk Gochipot. Good thing mereka itu tetap memperhatikan keribetan dan repotnya efek samping setelah pemakaian Gochipot. Jadi kalau misalkan lagi senggang, nggak ada kerjaan, nggak lagi gelut, Somanya ya makan snack secara santai dan juga dinikmati ya. Hitung-hitung nyetok. Beda kan sama kemarin yang kayak urgent banget situasinya dan Soma itu makannya ya jadi terburu-buru. Dan Sachika juga ngebantu banget soal ini ya. Sampai-sampai udah ada 200 Gochizo yang terhasilkan. Lumayan tuh ya, bisa buat 2 kali gelut. Hal penting lainnya di sini, Sachika gelis banget di episode ini. Iya, itu penting banget guys. Oke, mari kita bahas semua gerak-gerik Rango yang ada di episode ini. Ana juga sebelumnya bilang kan, episode ini tuh jadi pembuktian Rango. Karena ini juga pertama kalinya kita itu diliatin dia itu ya bener-bener beraksi tuh ya seperti apa. Ada perbincangan antara Rango dengan Lisel dan Jeep sebagai CEO dan wakil Stomach Company saat ini di awal episode. Ini sebelum memulai project membuat 10 juta Dark Snack. Di sini Rango ya nggak ada nyinyir-nyinyir guys ya. Dia sih ya menyampaikan beberapa hal yang realistis aja. Seperti yang Anda bilang kemarin, 10 juta Dark Snack berarti butuh sangat banyak sekali ya korban jiwa untuk menjadi bahan pembuatan Dark Snack ini. Rango ada kekhawatiran soal para manusia ini yang lama-kelamaan sadar sama tindakan para Granyuto yang mengancam mereka. Jadi manusia ini tuh lama-kelamaan tahu sama entitas Granyuto ini tuh apa gitu ya. Bahkan teman-teman kalau dari tangkapan Ana, mereka ya jadi lebih tahu lah pokoknya soal keberadaan Granyuto. Ini takutnya jadi masalah buat si Stomach Company sendiri. Proyek gede-gedean ini juga kemungkinan besar ya mengundang perhatian yang berwajib di dunia Granyuto mungkin ya. Tapi tenang guys, karena ini yang mintanya itu Boka. Jadi Boka juga udah pasti yang ngurus soal ini, biar yang berwajib itu ya tetap diam dan juga ya tetap tutup mulut ya. Nambah-nambahin aja guys ini Ana ya. Tapi adalah faktor-faktor kesananya ya. Ditanya soal ini, jawaban Lisel itu apa? Ya udah nggak apa-apa. Ini kan permintaan papa. Ngeselin memang ya. Sebagai CEO bukannya ngomongin strategi bisnisnya itu kayak gimana, tapi ya kayak begitu doang jawaban bocah ya. Ya tapi kan emang bener bocah ya. Udah bagian dari skrip yang cukup berhasil bikin sebel dan juga greget. Pokoknya semua dibebankan ke Rango lah. Boka di sini ya cuman ngebantu soal anggaran dananya ya. Nyef walau sudah pindah posisi menjadi pengembang teknologi di bawahnya Boka, dia itu tetap ngebantu si Rango di sini ya dengan memberikan Rango alat bantu untuk mempermudah Rango itu menculik para manusia. Hubungan mereka berdua kemarin kan sedikit sempat tegang ya, tapi sekarang kayak udah biasa aja gitu. Rango juga santai di sini. Nyef tetap ngebantu Rango karena kan bisa dibilang ini juga request ya Boka ya membuat 10 juta Dark Snack. Jadi mau nggak mau juga ya. Alatnya itu apa? Nanti kita bahas seiring pembahasan ya. Gak pakai lama setelah itu kita diperlihatkan dengan Rango yang seperti udah nge-scout atau memantau tempat-tempat yang akan dia jadikan tempat panen. Ini udah mulai beraksi dia. Ada bandara dengan pesawatnya, ada kapal pesiar juga lagi berlayar itu ya. Dimana pasti banyak orang-orang di dalamnya. Dimana diperlihatkan kapal itu sedang berlayar di tengah malam. Dan yang paling gilanya, stadion baseball, Pak. Bagian ini terlihat pakai AI sih, tapi mereka cukup nice ngakalinnya biar seremnya itu semakin dapet ya. Biar apa ya bisa dibilang ya, environment-nya makin dapet gitu ya. Tadinya pas baca sinopsis kemarin, Ana itu udah sempet mau komentar,
skeptis gitu ya. Apaan dah si Rango ini ya, udah tahu bikin 10 juta Dark Snake. Masa ngincernya itu sebatas pesawat doang? Mentok-mentok ratusan itu. Incernya stadion bola lah sekalian ya. Penontonnya itu ribuan. Udah diliatin langsung di episode ini. Emang bukan stadion bola guys ya, tapi stadion baseball. Tapi ya oke lah, dimana penontonnya juga ribuan di situ pasti yang nonton. Kita bisa melihat di tempat-tempat tadi sudah banyak agennya Rango yang dideploy ya. Dari pintu-pintu yang ada dengan diperlihatkan logo stomaknya di pintu-pintu tersebut ya, menandakan aksinya juga sudah jalan pada saat ini. Aksinya dibikin creepy dan juga senyap. Nggak dar-der-dor, tiba-tiba ada kekacauan dan orang-orang panik, lari-lari ya yang diliatin ke kita tuh ya. Bosen juga lagian kayak begitu ya. Apalagi budget lagi bikin chaos-chaos kayak gitu. Selain kita bosen ya budget lagi ya. Jadi semuanya itu serba senyap. Ya udah terjadi aja gitu ya. Dan tiba-tiba banyak mobil polisi keliaran aja. Rangonya masih mantau sambil tersenyum kecil. Gile. Menurut Ana nice banget sih guys bagian ini ya. Besok paginya tentu langsung rame tuh ya berita soal orang-orang yang hilang secara massal. Beritanya tentu ini dilihat oleh banyak orang termasuk Soma, Bang Yanto dan juga Lakia. Headline beritanya aja sampai nulis puluhan ribu orang dilaporkan menghilang. Dan yang bikin orang bingung penyebabnya tidak diketahui. Pokoknya tiba-tiba menghilang. Bisa cek CCTV nggak sih guys? Orang yang ngurus CCTV juga mungkin udah ikutan hilang kali ya. Kita anggap detail-detail kecil kayak gini ya udah keurus juga lah ya. Ini memperlihatkan aksi Rango yang beneran ada progres. Dalam sehari aja udah puluhan ribu yang menghilang. Pantes aja nggak ada kecemasan pas kemarin itu ditantang ya. Rango yakin dia itu mampu. Jadi tipe villain yang sangat pede dengan kekuatannya. Kalau mau bikin lebih kompleks, mestinya beberapa tempat ramai seperti tadi ya mending diisolasi gitu sama pemerintah. Dan ada gerakan ekstrim sih ya. Mungkin soal ini ya bisa jadi poin plus tambahan untuk detail ceritanya dan untuk keribetan ceritanya juga ya. Nah, berita gede kayak gini secara logis ya pasti udah sampai ke luar negeri juga. Udah pasti, nggak cuman Jepang doang guys ya. For your info aja ya, jumlah penduduk Jepang saat ini tuh 123 juta jiwa. 10 jutanya mau dijadiin Dark Snake. Berarti sekitaran ya 10% lah guys ya. Melihat hasil kerja Rango, Jeep juga tetap kayak nyinyirin kayaknya ini ya. Emang udah personal sih ini ya. Emang udah terang-terangan juga Jeep kan ya memang dendam gitu ke si Rango. Wih mantep nih human pressnya. Tapi kalau ketahuan Akagabu ya udah deh beres selesai. Ya begitulah ya, bagian ini tuh Jeep kayak tetap nyindir gitu. Dan akhirnya Soma, Bang Yanto dan Lakia bertemu untuk ngomongin soal ini. Lakia yang pertama menduga kalau kejadian ini tuh dalangnya ya si Rango. Karena kejadian seperti ini tuh mengingatkan Lakia juga yang masih jadi pekerja mata-mata di Stomak Company dan ditugaskan untuk menculik para manusia. Metodenya sama. Dimana cara kerja Lakia waktu itu ya dengan menggunakan kemampuan khususnya. Jadi nggak langsung dilahap tapi disuntikan dulu dengan tentakelnya agar orang-orang ini tuh berbahagia. Barulah dilahap. Jadi agar kualitas human press-nya juga tinggi guys ya. Jadi tinggi atau tidaknya itu ya dari kebahagiaannya. Nah, tapi ini dilakukan oleh Rango dengan skala yang jauh-jauh lebih besar. Ada kata-kata yang menarik juga dari Lakia ya. Saat aku dimodifikasi, racunnya sudah diekstrak dari tubuhku. Jadi ada dugaan kalau hasil ekstrak ini dipakai Rango saat ini untuk aksinya dan dibantu sama Nyilf tadi. Lakia tentu ya jadi merasa bersalah gitu akan hal ini ya. Dia juga bertanya soal kasus banyak orang hilang dulu. Apakah Sachika juga udah tahu kalau pelakunya itu Lakia? Anda juga sempat kaget loh di bagian ini awalnya ya. Hah? Masa tiba-tiba Lakia jadi ada feeling nih sama Sachika? Oh ternyata di sini Lakia nggak pengen aja gitu orang-orang yang deket sama dia sekarang tahu sama kelakuan-kelakuan dia yang dulu. Begitu guys ya. Kita kayaknya nggak pernah melihat gitu Lakia sampai secemas itu ya. By the way di episode ini juga dia kayak lagi belajar kanji ya si Lakia ya. Jadi ini bagian atau proses dia juga ya semakin memahami manusia dengan belajar bahasanya ya. By the way case ini ya memang sedikit mirip sama Soma yang waktu itu menyembunyikan identitasnya sebagai Granyuto dari Sachika ya. Jadi Bang Yanto yang jadi penengah nih di sini, dimana dia itu emang jadi satu-satunya manusia kan di antara 3 rider ini. Jika merasa bersalah, maka jangan lupakan perasaan bersalah itu ya. Jadi biar kayak jadi pemacu lah untuk tetap bisa maju ke depan. Jadi salah satu dan juga interaksi paling menarik pertama nih antara 3 rider utama di Gabu ini. Guys, jeda dikit ya. Kalian tahu apa minor detail yang jadi poin plus terbesar di episode ini? BGM-nya. Sepertinya sejak masuk arc akhir ya, si Gabu ini tuh banyak masukin BGM baru. Jadi mirip-mirip Kamen Rider Build. Udah arc akhir, muncul tuh BGM baru yang kita itu baru denger ya. Gabu juga, dan banyak yang epic.
Pas obrolan Soma, Bang Yanto, dan Lakia tadi, aura tegangnya itu juga semakin terasa karena BGM-nya yang kayak ada suara detak jantungnya. Kalian coba dengerin lagi bagian percakapan ini. Ini gila sih guys ya. Ini beberapa bagian walau tetap di mix sama BGM-BGM lama guys ya. Makanya Ana nggak sabar. Itu si original soundtrack volume berikutnya itu pada rilis nih ya di Spotify. Biar kita itu bisa denger satu-satu juga. Jadi ya Gosakabe emang top lah ya. Ada bagian yang bikin kita lega juga, sekaligus kesel juga guys. Yaitu saat Lakia berkunjung ke tempatnya Dente Oji-san. Diperlihatkan Dente itu masih hidup dan sedang tertidur pulas. Kena tipu deh guys. Jangan-jangan yang kemarin itu bukan mati, tapi kecapean dan semacamnya. Udah bikin prediksi dan lain-lain soal kematian Dente. Orangnya ternyata lagi enak-enaknya tidur ya. Di sini Lakia meminta tolong kepada Dente untuk dibuatkan sesuatu, yaitu penawar racun yang dimiliki oleh Lakia. Mungkin kalian pada mikir, wih asal-usul Parfait Gochizo nih. Ya mungkin lah ya. Di sini kan yang disebutkan itu ya penawar racun guys. Mungkin gak sih ini dibuat dalam rangka nanti didistribusikan ke publik agar orang-orang itu lebih kebal sama racun yang dipakai Ranggo, atau mungkin nanti dipakai Lakia dalam pertarungannya ya. Ada dua kemungkinan sih guys ya yang Ana tanggap, dan dua-duanya itu ya bisa jadi. Terlihat di preview ini tuh sudah diselesaikan sama si Dente di episode selanjutnya, dan Dente itu ngasih ke Lakia lewat sebuah koper besar. Soal penawar racun ya bisa bersinggungan sama item baru dan dipakai Lakia ya juga bisa gitu guys ya. Coba kalau menurut kalian gimana? Soma dan Bang Yanto udah duluan ke tempat-tempat yang ramai. Ini pasti situasinya panik sambil bertanya-tanya, karena ya no clue at all ya. Kira-kira si Ranggo itu beraksi nggak ya di tempat ini? Kira-kira si Ranggo beraksi nggak ya di tempat itu? Ternyata di tempat-tempat tertentu sudah ada Granyuto yang menyamar dengan wujud manusia dan beraksi di sini membantu plannya Ranggo. Seperti di sebuah pesawat ya sebelum take off ini. Sudah ada dua pramugari Granyuto yang beraksi sambil membawa alat yang diberikan Nyelf tadi ke Ranggo. Mereka tentu udah dijanjikan Darksnack sebagai imbalan bekerja, sama seperti Granyuto-Granyuto lain. Gak cuman Soma dan yang lain aja yang menyelidiki soal ini, tapi Gochizo Soma juga banyak yang dideploy ke tempat-tempat tertentu untuk bantu memantau. Soma akhirnya bergegas menuju ke suatu pesawat dan mendapati dua pramugari Granyuto yang mengenakan gas mask ini tuh sedang panen, mengumpulkan para penumpang pesawat yang sudah dijadikan human press. Sepertinya alat buatan Nyelf ini tuh seperti kayak gas ya, yang jika disemprotkan, korban-korbannya yang menghirup itu akan merasa bahagia dulu sebelum nanti dijadikan human press. Kira-kira begitu ya. Di sini si Ranggo munculnya epic guys ya. Soma itu langsung berubah jadi Gabu untuk nyerang si Granyutonya, tapi tiba-tiba ada barrier merah yang dibuat oleh Ranggo, dan Ranggonya udah muncul dan duduk di salah satu bangku pesawatnya dan terlihat sangat tenang ya. Somanya terpental sampai unhenshin juga, dan Ranggo berjalan dengan epic dengan background pesawat tadi yang sudah terbakar. Sebelumnya Ana itu sempat ada ketakutan ya, ngerasa kemunculan Ranggo ini tuh akan berasa hambar. Tapi ngelihat dia yang muncul dengan gimmick dan juga body language-nya, lumayan dapat loh serem-seremnya. Ana berani ngomong ini ya, mungkin di beberapa seri Rider terakhir akhirnya Ana merasakan rasa ngeri ya dari si Ranggo ini. Ngerasa ngeri gitu dari si villain utamanya. Despite Ibu Junko Komura yang punya kekurangan di treatment untuk sisi villainnya di suatu seri. Kan banyak yang bilang juga di komen ya, ini pas Ranggo muncul BGM-nya ngeri banget katanya. Nah itulah dia faktor yang bikin makin naik dan juga mendukung. BGM seriosanya itu emang luar biasa banget guys di bagian ini ya. Ini pertemuan pertama Bang Yanto dengan Ranggo berarti. Dan ini juga pertemuan lagi antara Lakia dan Ranggo setelah terakhir Lakia itu yang menjadi mata-mata. Ranggo juga masih manggilnya Lage9. Yang maju duluan di sini Bang Yanto dan Lakia yang melawan Ranggo. Ranggonya ngapain? Apakah ngelawan balik? Kagak pak ya. Apalagi awal-awal kagak dilawan sama sekali. Dia itu ya santuy aja. Karena Ranggo itu punya kemampuan barrier yang dapat melindungi dia dari serangan-serangan ya. Apalagi dia juga punya pedang besar yang damage-nya itu nggak main-main. Ini vibes-nya si Ranggo itu udah kayak Sephiroth lah kalau di Final Fantasy 7 ya. Udah pasti turu itu Bang Yanto sama Lakia. Apalagi pas bagian Lakia, si Frastamgiria itu sempat keserempet. Udah kaget Ana juga, kirain bakalan hancur itu beltnya karena serangan pedang si Ranggo. Kalau hancur ya bisa jadi faktor tambahan lagi buat asal-usul si Farfetch nanti. Jadi sekalian Frastamgirnya itu ya dibenerin lagi gitu ya. Soma yang dari tadi turu akhirnya maju, bukannya berubah, jadinya dibanting terus diinjek. Sambil diomongin juga sama beberapa kata-kata yang mengintimidasi dari si Ranggo. Ini bagian penting yang harus kita bahas. Menjadi dasaran juga kenapa Ranggo dan yang lainnya itu benci ke Soma. Diceritakan dahulu kala, Buche Stomach secara tiba-tiba memperkenalkan istri barunya bernama Michiru kepada 3 anaknya Buche saat itu, yaitu Ranggo, Grota, dan juga Nyelf. Jeep sama Sita belum ada.
Dua hal yang mengagetkan lagi, istri baru Buche itu manusia guys. Dan bahkan sudah ada kehadiran Soma di situ yang baru aja lahir. Kalau Anda coba tarik ke belakang, ada kemungkinan sebelum Michiru, Buche itu emang udah punya istri pertama ya. Istri sebenarnya yang ras Granyuto. Tapi meninggal, entah karena apa ya. Barulah dia itu menjadikan Michiru itu istri selanjutnya. Tentu ini mengundang kontra besar-besaran dari anak-anaknya Buche ya, di mana manusia itu seperti biasa sering dijadikan bumbu oleh perusahaan mereka. Nah, karena itu Buche memberi peringatan keras agar jangan macem-macem sama Michiru ataupun Soma. Mereka ini special case lah. Kelihatan ini juga kayak nikah paksa gitu ya, si Michirunya ya diculik gitu dari dunia manusia. Dan walau udah ngomong kayak tadi, jangan macem-macem ya sama mereka, Buche itu terlihat tetap bersikap kasar sama si Michiru. Rango kan bilang, sejak saat itu Stomach Family berubah. Ya tentu vibes-nya itu ya jadi nggak enak gitu ya. Ada kehadiran manusia di tengah-tengah keluarga mereka. Apalagi Michiru sama Soma selalu terlihat takut ketika ngelihat Rango dan yang lainnya. Nah, bisa nggak sih? Ini juga yang jadi lebih memicu rasa benci Rango ke Soma. Tanggapan lain Ana sih kayak begitu guys ya. Mungkin Rango itu biasa aja. Karena pas dia itu lewat ya, dia itu lewat aja. Tapi ngelihat manusia ini seperti yang kayak menjaga jarak dan juga jijik sama dia, si Rangonya juga jadi kesel. Coba kalau dari kalian itu gimana guys ya. Jadi mari saling tukar pikiran untuk bagian ini. Adegan pesawat lewat juga harus kita bahas di sini guys ya. Untuk sebagian orang yang nonton pasti sempat dibuat greget sama Rango yang lagi ngomong tapi langsung ketutupan sama suara pesawat. Langsung spill di sini aja guys ya. Jadi Rango itu ngomong, "Akagabu, kamu itu seharusnya tidak dilahirkan." Yes, itu aja. Itu aja guys ya. Silahkan cek sub Englishnya. Somanya ngamuk, ngasih perlawanan balik dengan berubah menjadi final form yaitu Gabu Overmode. Jadi Rango itu masih berlindung dengan bariernya. Dan emang bariernya itu segila itu kayaknya. Serangan-serangan dari Gabu Overmode yang udah sekuat itu, yang nggak nembus banget bariernya sih ya, tapi cukup berhasil lah bikin bariernya itu retak ya. Jadi nggak langsung jebrat, langsung pecah-pecah gitu guys ya. Tapi cuman retak guys ya. Berarti memang sekuat itu juga gitu bariernya. Yang keren pas pedang Rango itu ditahan. Biar Soma itu bisa langsung hajar dengan si over smash-nya. Rango langsung bikin barier berlapis. Berhasil pecah satu persatu sampai ke lapisan terakhir. Tapi pada saat ini Rango itu langsung mengeluarkan wujud utuh Granyutonya. Dikeluarinnya itu pas udah bener-bener kepepet banget ya. Saat mau ngeluncurin serangan lagi, durasi habis. Gochipotnya itu selesai terpakai dengan diperlihatkan permen-permen atau gochizo-gochizo yang ada di dalamnya itu terbang ke surga. Yah, ternyata memang ada durasinya juga guys ya. Soalnya kan ya finishing terus juga kan ya. Dan Somanya juga barbar banget pakai foam ini. Syukur Soma ya berhasil kabur dengan foam blizzard sorbetnya guys ya. Dan gila itu syuting di lokasi itu ya di bandara dari pagi sampai mau malam pak. Episode minggu depan akan ada debut dari Gabu Master Mode. Kita berharap semoga bisa menyajikan debut yang epic dan bener-bener real debut nih untuk mode kedua dari Final Form Gabu ini. Jadi sampai jumpa di pembahasan preview episodenya berarti ya. Mau Anda bahas atau enggak nih? Silakan komentar aja di bawah guys ya. Yang pasti kita diskusi dulu seputar episode ini. Tuh kan, video bahas-bahas ini tuh full. Ngomongin Rango aja udah cukup panjang. Sesuai janji Anda bahas sedetail mungkin. Coba kalau bahas Shiritsu juga mau berapa lama ya? Tapi kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Jika ada yang salah silakan dikoreksi dengan baik. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa minggu depan debut Gabu Master Mode ya. Kita omongin dulu poin-poin penting semua di episode kali ini guys ya. Jangan lupa penuhkan kolom komentar seperti biasa. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.